Shalom, selamat malam Sobat Obsesi dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi malam hari ini berjumpa dengan saya Echa. Masih di acara Obsesi, obrolan seru soal iman. Nah teman-teman, kembali nih malam ini membahas satu topik yang saya akan percaya pastinya bisa memberkati kita semuanya. Topiknya tuh tentang apa ya teman-teman? Penasaran nggak? Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan segera menyaksikan juga tentunya acara Obsesi dari awal sampai akhirnya. Kita ada juga bintang tamu spesial malam hari ini teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama nih, karena saya sendiri, tidak ada Aiko malam ini. Aiko cepatlah kembali. Oke, nah teman-teman, kita akan segera mulai acara Obsesi kita pada malam hari ini. Tentunya dengan bintang tamu juga yang spesial. Tapi sebelum itu, saksikan yang satu ini. Halo, shalom, selamat malam buat rekan-rekan Obsesi dimanapun kalian berada. Tadi seperti di awal tadi, Aicha udah bilang, malam ini kembali kita akan membahas satu topik yang tentunya menarik dan pastinya memberkati untuk kalian semuanya nih teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah kedatangan satu bintang tamu yang sangat spesial pada malam hari ini. Tentunya yuk kita sama-sama panggil Pastor Rudy dan Maman. Halo. Halo Pastor. Shalom, selamat Silakan malam. duduk Pastor. Oke. Shalom juga buat sahabat obsesi. Ya, apa kabarnya nih Pastor Rudy? Luar biasa, baik puji Tuhan. Dahsyat. Kak Ica gimana? Baik. Puji Tuhan baik. Oke, Pastor Rudy, malam ini kita bahas satu topik yang cukup menarik. Panggilan. Iya. Calling. Kali. Nah, Ya. ketika saya searching juga ya, ketika tentang panggilan, ada begitu banyak ayat Alkitab tentang berbicara tentang panggilan. Iya. Ya, salah satu yang membuat saya penasaran nih, Iya. di Yohanes 15 ayat 16, menurut Pastor Rudy sendiri, apa sih pengertian panggilan menurut ayat ini? Oke. Atau saya baca dulu ya. Boleh. Yohanes 15 ayat 16 ya. Supaya kita punya pengertian yang sama Iya, ini. benar. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini kata Tuhan Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Ya. Jadi sahabat obsesi, ayat ini mengatakan bukan kamu yang memilih aku, Tuhan Yesus katakan, tapi aku, kata Yesus, yang memilih kamu. Ya. Jadi artinya Tuhan Yesus memilih kita nih ya. Yang disebut kamu adalah waktu itu konteksnya murid-murid, sekarang kita. Nah, jadi Tuhan Yesus yang memilih supaya nanti kita menghasilkan buah. Ya, jadi kehidupan kita ini kayak Tuhanlah yang ambil inisiatif untuk memilih kita, memanggil kita. Gitu kira-kira. Oh, luar biasa banget. Artinya memang bukan karena kemauan kita ya. Iya, betul. Bukan karena tapi kemauan memang kita. karena Tuhan yang memilih kita. Betul. Dan beruntunglah teman-teman sobat obsesi semua yang dipilih Tuhan ya Pastor Rudy Amin, ya. betul. Kita sangat beruntung, sangat diberkati. Benar banget, sangat-sangat, apalagi untuk anak muda juga ya Pastor Rudy ya. Iya. Nih ada satu quotes yang saya juga cari, what God calling me to do. Apa yang Tuhan mau kita lakukan itu Pastor Rudy. Menurut Pastor Rudy sendiri, panggilan seperti apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Iya. Secara umum ada panggilan yang sifatnya umum untuk memanggil orang-orang. Ingat, kita adalah orang berdosa. Ya. Semua manusia jatuh dalam dosa dan kemudian Tuhan manggil untuk keluar dari dosa. Ya. Itu adalah panggilan yang sifatnya umum buat semua orang, ya, buat semua orang. Nah, kita ini dipanggil dari dosa. Lalu apa yang Tuhan ingin kita lakukan setelah kita jadi anaknya nih? Ya. Nah, Tuhan itu punya panggilan masing-masing. Kalau kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu Tuhan itu panggil orang ini pertama nggak ngerti. Tapi kemudian Tuhan ternyata punya pekerjaan yang khusus supaya orang ini lakukan. Contoh misalnya Bapak Abraham ya. Dia penyembah ilah-ilah lain, kata kitab Yosua. Tapi Tuhan panggil dia, yang kita kenal panggilan dalam Kejadian 12 ya. Mari ya, dia dipanggil untuk keluar dari tempatnya menuju ke tempat yang baru. Lalu ngapain di situ? Untuk Bapak Abraham, untuk kemudian dia menjadi Bapak iman ya.
melahirkan bangsa Israel, anak-anaknya, cucu, sampai kemudian jadi Israel. Jadi prinsipnya adalah Tuhan manggil kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, ya, pekerjaan. Nah, apa itu? Nah, itu nanti dalam perjalanan kita mengenal Tuhan, Tuhan mulai tunjukkan tuh, ya, anak-anak muda, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, gitu. Jadi boleh dibilang dalam seiring berjalannya waktu kita akan tahu sendiri gitu ya, Pak Rudi, panggilan apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita ya, Pak Rudi. Ya. Kalau misalnya kita tidak mencari tahu, kadang-kadang orang ignore sih, ya, orang nggak terlalu peduli gitu ya. Tapi dengan tema ini ya, Om Rudi harap bisa anak-anak muda mulai mikir nih, oh panggilan Tuhan apa ya? Saya mesti tanya nih sama Tuhan, karena Tuhan yang kasih tahu nanti ya kepada Bapak Abraham, kepada Daud. Kan Daud lagi mengembalakan kambing domba kan. Lalu satu hari Om Sam ya, Nabi Samuel datang lalu kasih tahu, kamu akan jadi raja. Lalu disiraminya ya, diurapi. Jadi Tuhanlah yang memberitahu kita. Nah, buat kita, konteks kita yaitu tadi, kita mesti tanya Tuhan, apa ya Tuhan ya? Ya, ini khususnya yang kelas 12 biasanya anak-anak mulai bingung mau kuliah apa, mau ngerjain apa, mau tinggal di mana. Nah, menurut Om Rudi, kita perlu tanya sama Tuhan. Nanti percayalah, Tuhan itu bisa kasih tahu jawabannya gitu. Jadi ya tetap kita harus melekat juga ya sama Tuhan. Betul. Kalau enggak kita nggak akan mungkin tahu panggilan apa gitu ya. Betul. Maunya Tuhan. Nah, menarik banget nih teman-teman. Tapi sebelum itu, ini Bapak Rudi. Monggo, Pak Rudi. Oh iya, terima kasih. Kopi hitam, selalu terbaik ya. Oke, kembali lagi Pak Rudi, kita berbicara tentang panggilan. Kayak tadi saya mention di awal, ada begitu banyak ayat Alkitab yang membahas tentang panggilan. Di salah satunya juga di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Di situ kan dibilang kita tuh dikasih karunia hak penuh. Gitu ya Pak Rudi ya, untuk masuk kerajaan kekal. Kalau Pak Rudi sendiri bisa nggak sih jelasin makna ayat ini? Untuk teman-teman obsesi. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 ya? Iya, 10 sampai 11. Oke. Saya bacakan, karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, jadi ayat ini berkaitan nih, ya, antara panggilan dan pilihan, makin teguh, nggak tersandung, sama hak penuh masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, sepertinya gini, Tuhan itu yang sudah memanggil kita tadi, ya, Yohanes 15, Tuhan itu punya semacam jalan bagaimana kita menjalani hidup, punya sebuah cara gitu ya untuk kita menjalani hidup secara spesifik ya. Nah, kalau kita melakukannya, maka dikatakan kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi sebetulnya ketika kita ngikutin jalan Tuhan, itu menjagai kita nih, ya, supaya tidak tersandung, Pak. Tapi kan kadang-kadang orang jatuh juga, tersandung juga, ya, itu saya anggap dalam sebuah proses, ya. Makin hari kita makin dikuatkan dengan proses itu. Nah, kemudian ketika kita nanti masuk dalam kekekalan, kita ini punya hak penuh. Kita punya apa ya? Punya kesukaan, sukacita, sesuatu yang full gitu. Artinya tugas kita di bumi ini accomplish ya, dikerjakan dengan sepenuhnya, dan Tuhan itu menyambut dengan apa ya? Seperti kata Alkitab, sabaslah engkau hambaku yang baik. Gitu. Kan akan berbeda ketika orang nggak jalani rencana Tuhan, ya hidup semaunya sendiri, ya bahkan orangnya kalau ditanya kamu yakin nggak ke surga, orangnya juga agak nggak yakin gimana gitu, karena dia sadar nggak menjalani rencana Tuhan. Ya, jadi itu ketika kita masuk dalam kekekalan, kita punya hak penuh, artinya nggak punya keraguan karena kita tahu kita sudah menjalani panggilan itu. Poinnya kita tahu kita sudah menjalani panggilan itu. Luar biasa banget teman-teman. Wah, ini satu topik yang luar biasa. Boleh minum ya? Boleh, silakan Pastor Radit. Nah, saya juga pastinya menghimbau juga untuk teman-teman obsesi tetap terus menyaksikan ini nih, karena semakin seru nih pertanyaan dengan Pastor Rudi ini, atau kita panggil Om Rudi ya, Om Rudi ya. Oke, nih kita ketika berbicara tentang panggilan, pasti itu orang berpikir konteksnya itu pelayanan. Om Rudi,
kira-kira menurut Om Rodi, apakah panggilan kita sebagai anak Tuhan hanya di ruang lingkup gereja aja yang paling benar nih? Oh ya, jawabannya adalah tidak hanya di gereja. Ya, karena ini bicara mengenai panggilan. Hidup kita ini diciptakan Tuhan ini mau ngapain di bumi ini? Ya, ini contoh nih, di meja ini ada beberapa barang ya. Ada yang buat hiasan, ada yang buat taruh air, cangkir, buat minum kopi dan sebagainya. Even sendok yang sederhana ini berguna buat kita gitu ya. Jadi kalau barang-barang yang kecil aja berguna, apalagi kita ya. Dan Tuhan tempatkan kita toh tidak hanya pelayanan di gereja memang. Yusuf pelayanannya di istana ya. Daud jadi raja, Yusuf jadi wakil Firaun gitu ya. Lalu Nehemia dipanggil jadi juru minuman raja, dan kemudian dia jadi pembangun kota Yerusalem. Ya, artinya gini, panggilan itu adalah tentang hidup kita, tidak melulu hanya pelayanan di gereja. Ya, Om, saya kepengennya pelayanan di marketplace ya. Jadi ini, jadi dokter, jadi insinyur, ahli hukum, jadi tentara, jadi apa, politisi, it's okay. Yang penting adalah ketika kita menjalani calling kita. Jadi profesi kita itu harus sejalan. Ini idealnya gitu ya. Artinya ketika sejalan begini, kita melayani Tuhan dengan itu, dapat uang pula dari situ. Ya. Nah, kalau yang namanya gereja, tempat ibadah adalah tempat di mana kita diperlengkapi secara rohani, ya, supaya kita bisa jadi garam, jadi terang di dunia marketplace. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah harus di gereja pelayanan itu? Jawabannya tidak, karena panggilan itu seluas bumi. Gitu kira-kira. Nah, dengar ya teman-teman obsesi ya, patut dicatat. Jadi nggak melulu hanya di gereja. Jadi kalau mungkin ada teman-teman pelayanannya yang juga mungkin sibuk di sekuler pun, it's okay sebenarnya. Nggak apa-apa. Yang penting datang ke gereja untuk dilengkapi, ya. Karena secara rohani kita harus terus dilengkapi supaya tadi intim sama Tuhan itu. Dan kita bisa tahu panggilan kita yang sesungguhnya ya, Om Rudi ya. Iya, betul. Nih, kita tadi kan ngebahas soal ketika kita menerima. Nah, ini kebalikannya nih Om Rodi nih. Ketika kita menolak, nih apa kira-kira yang terjadi gitu? Kan mungkin seringkali mungkin ada teman-teman yang mungkin lagi berdoa, aduh saya dapat pengayun atau dapat apa Tuhan suruh saya pelayanan, tapi dia tahu tapi dia menolak gitu. Oke. Sebetulnya Tuhan itu sama kita kan pengen memberi yang terbaik ya. Contoh kita sama anak-anak. Kita kasih misalnya anak kita makan sayur, ada unsur sayur, protein, ada dagingnya, ada telur dan lain-lain ya. Ketika anak kita menolak untuk sayur gimana? Misalnya contoh ya hidup juga, bertumbuh juga, tapi ada kekurangan sesuatu. Nah, ketika kita disuruh oleh Tuhan melakukan sesuatu, dipanggil, lalu kita bilang gini, males Nah, orang tidak mau melakukan itu pasti ada sebabnya. Ya, mungkin dia nggak ngerti, belum ngerti, ya. Apa yang harus lakukan? Ajar, ya. Kalau dia males, nah kenapa males? Mungkin dia demotivated gitu ya, nggak termotivasi. Mungkin kecewa sama orang, kecewa sama pendetanya, kecewa sama ya kehidupan ini sehingga dia nggak melakukan macam-macam akibat penyebabnya. Nah, tapi dorongan saya adalah ikutin, karena kalau tidak nanti tentu ada konsekuensinya, ya. Ya Tuhan itu sekali lagi sayang sama kita, dan itu dibuat supaya panggilan itu dibuat dalam hidup kita supaya kita hidup maksimal, ya. Jadi kalau nggak ngikutin gimana? Ya menurut saya hidup orang itu nggak maksimal. Mungkin nanti satu hari sudah umurnya lanjut gitu ya, lalu dibilang aduh kayak hidup saya itu kosong aja ya. Hidup saya kayaknya nggak berarti apa-apa. Ya saya kerja, punya keluarga, punya keturunan, tapi kayaknya kosong gitu. Nah, itu kan nggak enak sih, ya. Jadi mari sahabat obsesi, kamu pasti pengen hidup yang full life gitu ya, hidup yang penuh, yang waduh seneng jalan itu seneng dibanding hidup yang kosong. Jadi ayo lakukan itu. Ya belum lagi nanti misalnya dalam Alkitab itu ada contohnya kayak ya, ada seorang namanya Brother Yunus disuruh ke sini, malah ke situ, ya. Lalu di tengah jalan dia sempat masuk perut apa itu? Perut ikan. Itu kan kondisi yang nggak enak ya. Kita di perut ikan ada pasti nggak enak lah ya. Nah,
Kadang-kadang hidup kita yang nggak enak bisa jadi ya, tapi nggak semua. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk ngingetin, kamu itu punya calling. Ya. Kembalilah ke situ, ya. Nah akhirnya si Bapak Yunus kan akhirnya kembali ke Niniwe juga, memberitakan Injil, dan dia pasti sangat terharu ketika ada 120.000 orang. Bayangin, 120.000. Ya. Itu KKR yang luar biasa ya. 120.000 orang, satu kota besar pada zaman itu bertobat. Ya, coba kalau dia bilang gini, aduh, untung nggak masuk perut buaya kan, apalah gitu ya, perut ikan dan dilepaskan. Nah, akhirnya dia tahu. Nah, jadi sekali lagi, ayo ikuti panggilan Tuhan supaya ya hidup kita full ya, dan kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain sesuai dengan rancangan Tuhan. Gitu. Luar biasa banget, teman-teman yang sedia boleh tepuk tangan. Ini saya sih berharap ini bisa memenuhi keingintahuan, atau mungkin teman-teman sekarang kayak tadi Om Rudi bilang di awal, yang anak-anak muda yang galau, abis ini ngapain ya, abis ini gue harus gimana ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Saya harap ini menjadi satu jawaban ya, salah satu jawaban buat teman-teman obsesi sekalian, bahwa ya intinya kita harus taat ya Om Rudi ya. Nurut aja Tuhan bawa kita kemana gitu ya. Wah, luar biasa banget nih Om Rudi nih. Ada pesan nggak nih untuk anak-anak muda dalam konteks panggilan? Silakan. Orang yang menemukan panggilan hidupnya itu, panggilan hidup itu menurut Om Rudi adalah hari kedua terpenting setelah diselamatkan. Ya, selamatkan itu hari yang sangat penting, lalu menemukan panggilan. Ya, jadi karena ini hari yang sangat penting, momen yang sangat penting, saran saya adalah ayo doa, minta Tuhan tunjukkan apa yang menjadi calling kita, dan ketika itu ketemu, percayalah kita semua hidup dalam kehidupan yang luar biasa. Luar biasa. Nih, terakhir ya Om Rudi nih, langkah apa yang harus dilakukan anak muda? Anak-anak muda, sebenarnya tadi udah sempat di-mention, mungkin boleh dijelaskan lagi Om Rudi, supaya mereka tuh bisa memenuhi panggilan Kristus dalam hidup mereka. Misalnya mereka di sekolah, di kampus, di kantor mereka, seperti itu. Iya. Sederhananya adalah jadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Di sekolah, ayo mulai doakan sekolah. Mungkin orang belum ngerti kita ini siapa gitu ya. Kita nobody di situ. Tapi doakan. Nanti ketemu sama teman yang ini, kita bisa jadi sharing mengenai iman kita dan sebagainya. Di pekerjaan, di kampus, dan dimanapun kita bisa melakukan itu. Jadi intinya bahwa ya dimanapun kita bisa menjadi garam dan terang ya, sesuai dengan panggilan kita masing-masing yang berbeda. Wah, teman-teman obsesi, ini topik yang sangat menarik banget gitu ya. Saya harap ini nanti ada calling kedua ya, dan memang di calling lagi Mas Rudi ya. Untuk selanjutnya kita akan membedah ya lebih dalam lagi tentang panggilan, karena menurut saya kayak tadi Om Rudi bilang juga, ini salah satu topik yang penting juga ya untuk kita juga, untuk anak-anak muda juga, untuk siapapun yang menyaksikan obsesi pada malam hari ini gitu. Jadi terima kasih banget ini Om Rudi, luar biasa. Satu pertanyaan saya nih, satu spesial ini di luar konteks. Ketika kita memenuhi panggilan kita sebagai anak Tuhan, tapi ini kita konteksnya pelayanan Om Rudi ya, tapi di luar itu kehidupan kita tuh nggak berjalan baik, kemudian apakah kita salah melangkah atau salah menerima panggilan itu menurut Om Rudi bagaimana? Ya, jadi anggaplah ini dua kehidupan yang jalan ya. Kehidupan di dalam gereja, di luar gereja gitu ya. Nah, seharusnya kehidupan di dalam luar itu adalah satu kehidupan, bukan dua kehidupan. Gimana kalau faktanya masih dua kehidupan? Yuk, Om Rudi sarankan jalan terus simultan, oke, ya. Tapi kemudian di satu titik harus yang nggak benar itu ditelan oleh yang benar. Supaya jadi hanya satu jenis kehidupan. Ya, kucing aja di gereja bunyi meong, di luar bunyi meong kan gitu ya. Di dapur bunyi meong dan dimanapun ya. Jadi anak Tuhan jangan di sini bunyinya haleluya, di sini yang lain lagi. Harus jadi satu kehidupan. Ya. Tapi ingat, nggak usah putus asa. Tuhan sabar sama kita. Yang penting kita punya niat hati Tuhan. Aku mau jadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Boleh kembali tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Saya senang banget gitu ya ketika dikasih topiknya soal the calling, panggilan, karena memang semua kita itu punya panggilan masing-masing yang Budi ya. Entah kita itu anak muda, anak tua sekalipun, siapapun kita gitu.
Tergantung dari kita tadi ya, Pastor Rudi bilang ya. Saya harap nanti ini kita ada di calling kedua ya. Nanti Om Rudi boleh berkenan lagi ya ada di sini di Obsesi ya. Oke, sekali lagi terima kasih Om Rudi, Pastor Rudi Darmawan boleh menemani malam kita di Obsesi. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa terus saksikan Obsesi pastinya setiap Rabu jam 7 malam. Kita akan kembali hadir tentunya menemani waktu kalian dengan topik-topik yang menarik, dan juga saya yakin percaya pasti memberkati kita semuanya. Seperti malam hari ini, saya yakin setiap orang yang menyaksikan episode pada malam hari ini pasti diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau teman-teman semuanya diberkati, jangan lupa untuk di-share, dibagikan ke semuanya, ke orang tua, ke pacar, ke siapapun, dibagikan video Obsesi kita pada malam hari ini. Terima kasih Om Rudi. Ya, sekalian saya mau ingatkan lagi untuk teman-teman Obsesi sekalian, kita juga ada tengah hanya ada Obsesi tentunya di sosial media, kita juga ada gereja. Setiap hari Minggu pastinya jam 8:30 pagi itu bertepat di GBI Intro, di Intro Jazz, Bistro dan Cafe di BSD. Jadi teman-teman juga boleh datang ke situ, boleh beribadah. Yang belum punya gereja lokal, kalian boleh datang setiap hari Minggu jam 8:30 pagi gitu. Oke, akhir kata saya Aicha dan juga Pastor Rudi Darmawan. Kita akan kembali hadir lagi nanti ya. Saya udah kontak pakai Om Rudi. Nah, nanti akan ada the calling kedua gitu. Kita akan membedah lebih lanjut lagi. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam Obsesi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan.